Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa S1 Universitas Sains Al-Quran yang berbahagia, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya, Wahyu Sutanto, pada mata kuliah Bahasa Indonesia di pertemuan yang keempat. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama menggunakan bahasa dalam berbagai keperluan. Setelah kemarin kita menyelesaikan materi sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia, maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai keperluan. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama, setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan mahasiswa memahami ragam dan laras bahasa. Selanjutnya yang kedua, memahami konsep ejaan, tanda baca, diksi, kalimat, dan paragraf. Dan yang terakhir, bisa menggunakan bahasa Indonesia secara lisan atau tulis dengan baik dan benar. Itu 3 tujuan yang mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan dengan lancar. Maka dari itu, untuk mencapai itu, yang pertama perlu dipahami bersama bahwa ragam dan laras bahasa. Ketika kita berbicara bahasa yang di situ mempunyai fungsi sebagai alat ekspresi diri dan komunikasi, maka pada implementasinya akan menimbulkan berbagai ragam bahasa dan laras bahasa. Apa itu ragam bahasa dan laras bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Sedangkan untuk laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Nah, jadi di sini kata kuncinya, kalau ragam itu adalah variasi bahasa, sedangkan laras itu kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Nah, lebih lanjut terkait dengan ragam bahasa, ada 4 poin atau 4 aspek yang di situ perlu diperhatikan di dalam menentukan ragam bahasa. Apakah variasi bahasa yang akan kita gunakan itu sudah sesuai dengan konteks atau tidak, sudah baik dan benar atau tidak? Tentunya kita perlu memperhatikan yang pertama. Di sini situasi yang dihadapi. Situasi komunikasi itu akan sangat mempengaruhi ragam bahasa seperti apa yang akan kita gunakan. Misalnya situasi formal, situasi non formal, dan situasi semi formal tentunya akan sangat mempengaruhi pilihan-pilihan kata, gaya bahasa, serta mungkin intonasi yang kita gunakan di dalam komunikasi tersebut. Yang kedua, permasalahan yang hendak kita sampaikan. Isi atau pesan yang ingin kita sampaikan ini juga mempengaruhi nanti ragam bahasa atau variasi bahasa yang akan kita gunakan. Yang ketiga, latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju. Yang disebut dengan latar belakang pendengar atau pembaca, pendengar kalau dalam hal ini komunikasinya komunikasi lisan, kemudian pembaca kalau komunikasinya komunikasi tertulis. Nah, latar belakang di sini yaitu adalah identitas atau bahkan klasifikasi usia. Dengan siapa kita akan berbicara atau dengan siapa yang akan kita ajak untuk membaca tulisan kita, itu akan sangat mempengaruhi pilihan-pilihan kata, intonasi, dan lain-lain. Dan yang keempat, itu adalah medium atau sarana bahasa yang digunakan. Media atau sarana. Media di sini bisa berupa
lisan, bisa berupa tertulis. Nah, ini 4 aspek yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin menentukan ragam bahasa yang akan kita gunakan untuk komunikasi. Sebagai contoh, ragam bahasa kalau kita lihat berdasarkan situasi pemakai itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah ragam bahasa formal. Beberapa contoh ragam bahasa formal di dalam implementasi keseharian, misalnya penggunaan kata saya atau bahkan aku. Contoh lain mungkin penggunaan kata uang, itu juga bentuk-bentuk dari ragam bahasa formal. Kalau non formalnya itu sama-sama yang maknanya menunjukkan kata ganti orang pertama, non formalnya gue. Atau kalau uang tadi menggunakan istilah duit. Kemudian ragam bahasa semi formal dan ragam bahasa non formal. Lebih lanjut bisa kita perhatikan beberapa contoh perbedaan antara ragam bahasa formal dan non formal. Yang pertama sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, contoh kalau kata menemukan ini biasa kita gunakan pada situasi yang formal. Sedangkan nemuin itu biasa kita gunakan untuk situasi yang non formal. Harapannya tidak terjadi bolak-balik, karena kalau kita memilih pilihan yang non formal kemudian kita implementasikan, kita gunakan pada situasi formal, tentunya itu menjadi kurang bagus sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Contoh yang terakhir di sini, laporan itu disajikan untuk pimpinan. Nah, pada situasi formal itu memang biasanya perbedaan antara formal dengan non formal. Kalau yang non formal biasanya sering menghilangkan entah itu subjek, predikat, objek atau pelengkap. Contoh pada kesempatan ini yang ketiga itu penghilangan predikat. Kalau kita berbicara masalah predikat, tentu kita berbicara sintaksis sebuah kalimat, yang dimana di situ dalam sebuah kalimat itu ada unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dalam situasi komunikasi non formal, terkadang subjek atau predikat atau objek atau pelengkap itu dihilangkan. Contoh di sini, laporan itu untuk pimpinan. Pada laporan itu kan berfungsi sebagai subjek. Untuk pimpinan di sini berfungsi sebagai objek. Cuman predikatnya apa? Di sini dalam kalimat ini nggak ada. Nah, kalau kita berbicara atau menggunakan pada situasi formal, tentunya harus kita ubah, kita ganti menjadi laporan itu disajikan untuk pimpinan. Jadi ditambahkan kata disajikan atau dikasih predikat. Predikat itu bisa kita isi dengan kata kerja. Kata kerja. Ya, verb, atau kalau dalam bahasa Inggris itu verb. Kalau dalam bahasa Indonesia istilah lainnya itu verba. Disajikan. Jadi tidak hanya laporan itu untuk pimpinan, tapi laporan itu disajikan untuk pimpinan. Nah, itu 3 contoh yang membedakan antara penggunaan bahasa formal dan bahasa non formal. Selanjutnya, kalau kita melihat ragam bahasa berdasarkan media. Jadi berdasarkan medium atau media, ragam bahasa terdiri atas dua ragam. Yang pertama, ragam bahasa lisan. Dan yang kedua, ragam bahasa tulis. Bagaimana contoh implementasi kedua ragam itu?
Bisa kita perhatikan bersama pada kolom yang ada di bawah, di mana dalam ragam bahasa lisan itu ditandai dengan adanya intonasi. Intonasi. Jadi kalau kita berbicara intonasi dalam sebuah kalimat itu ada 3. Kalau dalam bahasa tulis, intonasi final dalam bahasa Indonesia itu ada 3. Yang pertama intonasi berita, intonasi tanya, dan intonasi perintah. Kalau dalam bahasa tulisnya, berita itu dikasih tanda titik, yang berarti kalimat itu berarti kalimat berita, kalimat yang isinya itu menginformasikan. Sedangkan untuk intonasi tanya itu dikasih tanda tanya. Tanda tanya itu berarti kalimat tanya, menanyakan sesuatu, yang biasa kita kenal dengan istilah 5W 1H. Kemudian tanda seru seperti ini, yang di situ berarti perintah. Ini tanda seru. Kalau dalam bahasa tulis memang ditandai dengan lambang titik, tanda tanya, dan tanda seru. Tapi bagaimana dengan bahasa lisan? Bahasa lisan tentunya karena tidak ada bentuk atau simbolnya, yang ada hanya bunyi, tentunya di situ ditandai dengan intonasi, tinggi rendahnya suara, tekanannya, itu yang membedakan di dalam ragam bahasa lisan. Contoh, kalau datar berarti kita ucapkan pergi. Pergi. Ayah pergi. Ketika intonasinya tekanan tinggi rendahnya datar, maka di situ kita sudah tahu bahwa itu merupakan kalimat berita, yang berarti menginformasikan bahwa ayah sedang pergi ke suatu tempat. Namun bagaimana dengan intonasi yang berbeda? Misal pergi, pergi. Ayah pergi. Ketika intonasinya seperti itu, nadanya turun, tentunya sudah berbeda dengan kalimat yang pertama. Bahwa ketika kita mengucapkan, melafalkan, mengeja dengan intonasi yang turun, ayah pergi, itu berarti sudah menunjukkan bahwa itu menjadi sebuah pertanyaan. Berbeda lagi dengan kalau intonasi yang terakhirnya kita buat tinggi. Pergi. Ayah pergi. Nah, itu berarti menunjukkan kalau itu perintah. Nah, ini dalam bahasa lisan ditandai dengan tinggi rendahnya yang datar untuk kalimat berita, turun untuk kalimat tanya, dan tinggi untuk kalimat perintah. Sedangkan dalam bahasa tulis itu ditandai dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Tanda seru untuk menunjukkan kalimat perintah. Contoh yang kedua, dalam bahasa lisan kita tidak bisa membedakan tanda baca, karena perlu diketahui tanda baca, penempatan tanda baca itu akan sangat mempengaruhi makna. Contoh dalam bahasa tulis, kucing makan, di sini dikasih tanda baca koma, tikus mati. Ini masuk ke dalam ranahnya kalimat berita, karena tanda intonasi akhirnya, tanda akhirnya, tanda baca akhirnya adalah tanda titik, berarti berita. Kucing makan, koma, tikus mati. Ini menunjukkan bahwa kucing makan, ada kucing yang sedang makan, dan ada tikus yang sedang mati. Kemudian bagaimana kalau dengan bahasa lisan? Dengan di bahasa lisan tentunya kita tidak bisa melihat tanda bacanya, maka di sini dikasih tanda pemisah atau berhenti sejenak. Ada ketukan sebelum memulai ke kosakata yang berikutnya. Misalnya kucing makan, tikus mati. Pada
kata makan dengan tikus, di situ ada pemberhentian sejenak, mungkin 1 atau 2 ketukan. Kemudian contoh yang terakhir, kucing makan tikus, koma mati. Nah, di sini tanda komanya itu diganti atau mungkin diletakkan setelah kata tikus. Tentunya maknanya menjadi berbeda antara kalimat yang satu dengan kalimat yang kedua ini. Karena di kalimat 1, kucing makan, tikus mati, itu menunjukkan ada kucing makan dan ada tikus yang mati, atau bahkan ada kucing yang makan, ada kucing yang memakan tikus yang sudah mati. Sedangkan untuk kalimat yang kedua, kucing makan tikus mati, berarti yang mati di sini adalah kucingnya. Jadi kucing makan tikus mati. Atau mungkin pertanyaannya siapa yang mati? Apakah tikusnya atau kucingnya? Nah, di sini akan sangat berpengaruh dengan peletakan tanda bacanya. Kalau dalam bahasa lisan, tentunya pemberhentiannya itu kita tempatkan setelah kata tikus, di antara kata tikus dan kata mati. Jadi kucing makan tikus mati. Nah, itu perbedaan penggunaan bahasa lisan dan bahasa tulis berdasarkan dari media yang kita gunakan. Nah, selanjutnya bagaimana implementasi di dalam penggunaan keseharian? Tentunya kita perlu paham dulu bahwa sebuah bahasa itu mempunyai tingkatan atau mempunyai tataran. Dimana kalau kita berbicara tataran bahasa dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi, itu diawali dari fonem. Fonem itu di sini merupakan huruf. Contoh, kalau di dalam bahasa Indonesia kita menggunakan huruf Latin. Nah, kita mengenal ada A, I, U, E, O untuk fun, huruf bunyi bahasa vokal. Sedangkan D, T, C, Z, M, N, P, Q, dan lain-lain itu untuk konsonan. Ini yang disebut dengan fonem. Jadi sebelum ada kata, kalimat, dan paragraf, unsur yang paling kecil adalah huruf, fonem. Nah, setelah fonem itu ada suku kata. Suku kata itu gabungan dari beberapa huruf. Contoh di sini huruf M dengan A digabung menjadi satu suku kata. Kemudian K, A, dan N. Jadi digabung juga menjadi satu suku kata. Ketika digabungkan, makan ternyata membentuk sebuah kata. Namun sebelum ada kata, itu ada morfem. Morfem itu gabungan beberapa font yang membedakan arti. Di sini belum mempunyai arti, tetapi bisa membedakan arti. Belum mempunyai arti, tapi sudah membedakan arti. Contoh, kata makan. Makan ini kan artinya aktivitas. Makan ini masuk kategori kata yang artinya merupakan aktivitas. Ini makan, kata. Aktivitas atau pekerjaan. Pekerjaan memasukkan barang, biasanya berupa nasi dan sebagainya ke mulut kita, itu makan. Cuman ketika dikasih morfem, ini di sini contohnya me, ber, pe. Misalnya dikasih morfem pemakan, ternyata maknanya menjadi berubah. Yang tadinya maknanya adalah aktivitas, ternyata setelah dikasih morfem maknanya bukan lagi aktivitas, tapi menjadi pelaku. Ini yang disebut dengan morfem. Kemudian setelah morfem ada kata. Nah ini satuan bahasa yang terkecil yang sudah mempunyai makna. Yang sudah mempunyai makna atau sudah mempunyai arti. Ini yang kita sebut dengan kata. Contoh lain, contohnya masih banyak. Dari kata benda,
ada meja, kursi, spidol, penghapus, monitor, dan lain-lain. Dari kata kerja, ada makan, tidur, kemudian menyapu yang kata imbuhan, karena kata di sini ada kata dasar, juga ada kata berimbuhan. Kata dasar itu berarti kata yang belum mendapatkan proses afiksasi, proses pengimbuhan, baik imbuhan yang terletak di depan, di tengah, di belakang. Karena imbuhan itu ada yang terletak di depan, di tengah, di belakang, atau bahkan di awal dan di akhir. Kalau di depan, yang tadi contoh pemakan, memakan, gitu kan, di depan. Kalau di belakang, makanan, makanan. Nah, kalau di akhir, di awal dan di akhir, memakani. Nah, itu juga bisa. Kemudian setelah kata, itu ada tingkatan berikutnya adalah frase. Frasa di sini itu gabungan dari beberapa kata yang menempati satu fungsi sintaksis. Tadi kalau kita berbicara fungsi sintaksis kan ada subjek, ada predikat, ada objek, dan ada pelengkap. Nah, di sini yang namanya frase berarti yang masuk dalam satu fungsi sintaksis. Contoh pada kalimat ini, Andi subjek pelaku, ini berarti subjek. Makan pagi di rumah, ini keterangan, ini fungsinya makan pagi, ini predikat. Tapi dalam predikat, coba perhatikan, dalam predikat apakah di sini hanya ada satu kata seperti halnya Andi? Ternyata tidak. Di sini makan pagi sudah ada dua kata. Maka ini yang disebut dengan frase. Makan pagi itu masuk ke dalam kategori frase. Oke, bisa dipahami sampai sekarang? Ya, baik. Kita lanjutkan. Yang berikutnya setelah frase itu adalah klausa. Klausa itu hampir sama kayak frase sebelum kalimat, tetapi di sini yang mempunyai arti baru. Seperti kalau kita berbicara kapal api. Kapal api itu bukan kapal yang ada apinya, tapi ternyata sudah maknanya sudah kapal yang bergerak menggunakan api atau mungkin batu bara dan lain-lain. Nah, setelah klausa, tingkatan berikutnya adalah kalimat. Nah, kalimat di sini adalah gabungan dari beberapa kata yang mempunyai intonasi final. Contohnya di sini kita lihat, Andi makan pagi di rumah. Ini sudah menjadi sebuah kalimat. Kalau tadinya di tingkatan frase, ini sedang makan. Sedang makan. Sedang makan, makan. Ini predikat, tetapi ini dua kata, maka menjadi frase. Sedangkan klausa ini berarti makan pagi. Kalimatnya adalah Andi makan pagi di rumah. Sedangkan kalau sudah berbicara menjadi sebuah paragraf, paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang di situ mempunyai satu ide dan yang lainnya merupakan kalimat penjelas. Minimal sebuah paragraf itu bisa satu kalimat, tapi idealnya baiknya 2-3 kalimat, paling minim 2-3 kalimat. Bagaimana Pak membuat paragraf sampai 20 kalimat? Boleh, asalkan apa? Asalkan di dalam 20 kalimat itu hanya ada satu ide atau satu gagasan dan 19 yang lainnya merupakan kalimat penjelas. Nah, itu tataran bahasa. Kita ulangi sekali lagi, mulai dari fonem, suku kata, morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan paragraf. Nah, bagaimana detail atau mungkin rincian dari masing-masing tataran itu akan kita bahas lebih lanjut. Hanya saja untuk pertemuan kali ini kita membatasi sampai kata atau diksi, kemudian kalimat dan paragraf
kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang pertama, ejaan. Sebelum kita berbicara masalah kata, memang kita perlu paham dulu apa itu ejaan. Ejaan adalah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam huruf. Jadi ejaan adalah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam huruf. Seperti yang kita ketahui, bahasa itu ada lambang bunyi dan ada lambang huruf. Harus ada suaranya dan harus ada hurufnya. Kalau kita berbicara A, berarti hurufnya kita tahu seperti ini. Ya, kalau ucapannya ya A, dengan mulut itu menganga. Nah, adapun ejaan itu, kalau kita berbicara ejaan, itu berarti kita berbicara masalah pemakaian huruf vokal dan konsonan. Jadi masalah huruf vokal dan konsonan. Penulisannya huruf vokal maupun konsonan. Karena kalau kita berbicara huruf, itu ada huruf vokal yang terdiri dari A, I, U, E, O, dan juga ada huruf konsonan. Kemudian yang kedua, penggunaan huruf kapital atau yang kita ketahui dengan penulisan yang ditulis besar. Yang ketiga, penulisan kosakata dan kata bentukan. Karena kalau kita berbicara kata kan ada kata dasar dan kata bentukan. Itu juga kita perlu perhatikan nanti bagaimana cara menulis kosakata yang hurufnya tepat dan bagaimana cara menulis pembentukan kata. Yang keempat, penulisan unsur serapan, afiksasi dan kosakata asing. Karena memang bahasa itu terpengaruh dari bahasa daerah, bahasa asing yang terkadang diserap untuk menjadi bahasa Indonesia yang tentunya sesuai dengan kaidah tata bentukan dari bahasa Indonesia. Dan yang kelima, yang terakhir, penempatan dan pemakaian tanda baca. Jadi itu komponen atau aspek yang terkait dengan ejaan. Kita lihat contoh beberapa penulisan ejaan yang salah dan yang benar. Contoh, kalau kita nulis izin, penulisan yang benar adalah seperti ini. Ada huruf I, Z, I, dan N. Tidak menggunakan J, tapi menggunakan Z. Contoh, kalau kita menuliskan kata resiko, biasanya kita berbicara menyebutkannya resiko, tapi harusnya penulisan yang betul adalah risiko. Kalau R-E-S-I-K-O, ini adalah penulisan yang keliru, yang salah. Ini kalau dari kata dasar. Masih banyak lagi seperti yang objek atau objek, atlet atau atlet, apotik atau apotek, standarisasi atau standardisasi, dan sebagainya. Nanti kita akan perdalam di dalam sesi latihan. Kemudian dari kata bentukan. Kata bentukan itu kata yang sudah melalui proses afiksasi, pembentukan. Contoh, mengurangi. Mengurangi atau mengkurangi. Nah, di sini kan dari kata dasar kurang mendapatkan imbuhan awalan me dan akhiran i. Penulisan yang betul, ini ada hukum yang namanya KTSP. Ada hukum KTSP, di mana kata yang berawalan K, T, S, dan P ketika dikasih imbuhan me jadinya luluh, lesap. Contoh, kata T, tarik, mentarik. Yang betul adalah menarik, bukan mentarik. Tusuk, menusuk, bukan mentusuk. Kemudian K, kembang, mengembang, bukan mengkembang. Maka kurang, harusnya mengurangi, bukan mengkurangi. Bagaimana dengan kempis? Mengempis, bukan mengkempis. Ini ada hukum KTSP. Kata yang berawalan K, T, S, dan P itu dikasih imbuhan me jadinya luluh. Kemudian mensiasati, antara mensiasati di sini dengan menyiasati. Yang betul yang mana? Ingat kembali pada hukum KTSP. Kata yang berawalan K, T, S, dan P ketika dikasih imbuhan meluluh, S-nya itu
lenyap dulu. Jadi misal senang bukan mensenangi tapi menyenanginya. Siasat, jadi bukan mensiasati tapi menyiasati. Ini yang betul. Nah, ini beberapa contoh penulisan ejaan dari ranah kata. Kemudian kalau kita berbicara huruf kapital. Nah, ada beberapa aturan huruf kapital yang nanti bisa dibaca dan dipelajari di dalam modul yang saya berikan. Namun sebagai contoh di sini, saya ingin bertemu Bapak. Sama, saya ingin bertemu Bapak. Cuma perbedaannya, ingat awal kalimat itu wajib ditulis menggunakan huruf kapital. Maka di sini saya, S-nya adalah kapital. Di sini kelirunya di sini. Kemudian kelirunya ada di mana lagi? Di sini perhatikan kata Bapak. Sapaan yang menunjukkan orang itu harus ditulis menggunakan huruf kapital. Jadi B-nya itu kapital. Kalau di sini tidak, ini kekeliruannya. Kemudian yang berikutnya, contoh berikutnya, di Hadap Wonosobo 12 September 2020. Ejaannya sama, hanya saja penulisannya berbeda. Perhatikan di sini W pada kata Wonosobo menggunakan huruf kapital, sedangkan di sini W-nya menggunakan huruf tidak kapital. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena penulisan lokasi tempat itu harus menggunakan huruf kapital. Di sisi lain, penulisan nama bulan, nama hari itu juga ditulis menggunakan huruf kapital. Maka September S-nya harusnya menggunakan huruf kapital. Kemudian yang terakhir di sini penulisan kata gabung. Kata gabung di sini ada olahraga wira swasta. Jadi harusnya digabung, olahraga wira swasta digabung, bukan olah spasi raga atau wira spasi swasta. Kayak mahasiswa itu juga digabung, bukan maha spasi siswa dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita berbicara masalah kata. Bagaimana dengan kata? Tadi kata itu kan satuan bahasa yang terkecil yang sudah mempunyai makna. Nah, dalam hal ini dalam komunikasi lisan atau tulis kan kata, pemilihan kata itu harus memperhatikan konteks komunikasi. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita mau menggunakan kata, milih kata baik dalam tulis maupun lisan, itu kita harus memperhatikan konteks komunikasi. Ingat tadi konteks itu situasinya bagaimana, dengan siapa kita bicara dan di mana. Jadi dengan siapa kita berbicara, situasinya seperti apa, dan di mana, itu akan sangat mempengaruhi komunikasi atau pilihan-pilihan kata. Sebuah kata itu bisa salah, itu karena salah penulisan dan salah pemilihan. Ingat, sebuah kata bisa salah karena salah penulisan dan salah pemilihan. Kita lihat contoh sebagai berikut. Kalimat yang pertama, Pemkab Tegal menanam 26.000 pohon bako untuk mencegah abrasi di pantai utara Jawa. Perhatikan yang saya kasih bold atau saya tulis tebal. Di sini ada abrasi. Ada abrasi. Kalau kita lihat penulisan kata-kata yang lain tidak menjadi problem. Yang menjadi masalah di sini ada abrasi, di sini abrasi. Bagaimana yang betul? Yang betul harusnya abrasi. Pakai E, ABE, bukan ABRA. Bagaimana aturannya? Nah, itu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian yang kedua, setiap hari saya mensapu halaman rumah. Ini dari kata bentukan, bukan mensapu. Ingat tadi hukum KTSP harusnya saya menyapu. Penulisannya menyapu, bukan mensapu. Ini contoh kesalahan sebuah kata dari penulisan. Kemudian yang kedua, preman itu wafat ditembak oleh polisi. Pada kalimat ini secara penulisan tidak ada yang keliru. Namun di sini ada yang saya kasih tanda tebal. Ini salah, kurang tepat. Kenapa? Karena di sini pemilihannya yang keliru.
wafat. Wafat antara mati, meninggal, tewas, mampus, wafat, gugur, maknanya hampir sama. Tetapi penggunaannya, pemilihan penggunaannya itu berbeda. Kalau preman ditembak polisi, itu biasanya lebih tepat kalau kita gunakan istilah tewas. Sedangkan kalau wafat biasanya digunakan untuk orang-orang yang terhormat, menunjukkan kehormatan. Kemudian yang terakhir, di hari Minggu kuturut ayah ke kota. Pada kalimat sampingnya ada pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Di mana letak kekeliruannya? Perhatikan kata di. Di situ penulisannya tidak keliru. Tidak keliru. Tapi bagaimana penggunaannya? Perlu dipahami bahwa di ke dari itu harusnya diikuti tempat. Di ke dari diikuti tempat. Misal, saya berasal dari Wonosobo. Saya akan pergi ke Wonosobo. Kemudian saya tinggal di Wonosobo. Setelah di ke dari tempat. Tapi perhatikan, di sini hari Minggu, apakah ini tempat? Ternyata bukan. Hari Minggu itu bukan tempat, maka harusnya yang lebih tepat gunakan pada. Kalau menunjukkan asal selain tempat, gunakan daripada. Kalau tempat, dari. Saya berasal dari Wonosobo. Meja itu dibuat daripada kayu jati. Itu yang tepat. Nah, itu ejaan dan kata yang mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai acuan dan menambah pemahaman terkait dengan materi ini. Dan untuk lebih memahami masalah ejaan, tanda baca, dan kata, kerjakan latihan yang saya berikan melalui grup WA kelas. Selamat mencoba dan selamat belajar, sehat selalu dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.